Pernah dia, Pak Ustadz tolong anterin saya belanja. Saya bilang, maaf Bu, saya ini pembimbing ibadah, bukan pembimbing belanja. Saya mau beli emas setengah kilo Pak Ustadz. Oh hayu. Setengah kilo, siapa tahu dapat rontokannya ya Bu ya. Nyumbang 10.000, sisanya dibeliin toprak, mie ayam, somai. Yang duit kita yang 10.000, yang dibeliin somai, ketoprak, ayam, besok jadi apa ya? Nggak usah dijawab. Nih, ibu-ibu tadi ikut lomba juga? Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dengar dari cara jawab salamnya, ini cara jawab salam jamaah yang tahun ini 1447 hidupnya makin berkah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Dan insya Allah yang belum berangkat segera berangkat ke Mekah. Udah daftar? Kalau udah ya insya Allah, yang belum insya Allah dimudahkan rezekinya. Amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, al-muslim man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajir man hajara ma nahallahu anhu. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama kita hormati Ketua DKM Bapak Ustadz Imam Ghazali Mashkur. Yang saya hormati penasehat Bapak Ustadz Gigih Hariwibowo dan Bapak Sutoyo, pengurus lingkungan Permata Cimanggis, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur ini mestinya bapak-bapaknya di sebelah sini enak nih. Jadi anak-anak mau ada geser sini. Wah, yang di belakang udah PW ya di situ ya. Sebenarnya emang pataan dia kalau bisa jangan di sini, tapi nggak apa-apa lah ya, lanjut. Karena nanti kalau ke sini saya ceritanya gaya anak-anak gitu ya. Karena menentukan. Udah nggak apa-apa. Nanti aja habis Isya kita robah posisinya. Akhirnya nanti saya lebih banyak ke sini gitu kan. Syukur panjang umur sampai ketemu 1447. Dan mudah-mudahan perang selesai. Palestina merdeka. Sebab kalau perang terus, umroh haji nggak berangkat, keadaan krisis, ya siap-siap aja ya. Karena Nabi diutus aja. Halo? Oh, atau anak-anak pindah sini? Ya, anak-anak biar bapak-bapak maju, biar cepat selesai. Yeah, cakep nih calon pemimpin semua nih, insya Allah. Kita doain nih anak-anak jadi orang semua. Ya kan ada yang jadi mayat. Nah, ini asik nih ngomongnya nih. Ini live juga ya?
Ini Facebook apa Instagram apa YouTube? YouTube. Ya, ini live juga di Muhammad YouTube ya. Baik. Jadi waktu Nabi lahir, saya punya buku judulnya Asyratus Sa'ah. Saya beli 2006 waktu haji. Ada toko buku depan rumah Rasulullah SAW. Sekarang hotelnya dan toko bukunya udah hancur karena perluasan Masjid Nabawi. Dulu saya beli buku judulnya Asyratus Sa'ah, tanda-tanda kiamat. Jadi dari puluhan tanda itu, lebih dari 22-nya sekarang sudah ada. Dan salah satu tandanya adalah, tanda akhir zaman itu adalah lahirnya Rasulullah. Apalagi wafatnya Rasulullah. Udah mulai fitnah, iya, kayak sekarang. Sekarang apalagi makin ke sana ya, kita makin susah melihat siapa yang berada di dalam kebenaran dan siapa yang berjalan bukan di jalan al-haq. Makin ke sono, makanya ada hadis tuh bunyinya gitu, badiru bil a'mal, suruh buruan beramal soleh, karena pasatakunu fitanun kakita ilailil muslim, nanti ada suatu masa gelap seperti potongan malam yang gelap, yang akhirnya nanti yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, paginya masih beriman, sorenya udah kafir. Nauzubillah min. Maka makin ke sono pasti tantangannya makin berat. Makanya hadis bilang badiru bil a'mal, segera beramal soleh. Makanya untung nih jamaah Al-Ittihad, panitia juga bilang, mas saya Ustadz ceramah di sini nggak usah lama-lama, orang di sini udah soleh-solehah. Jamaah Al-Ittihad belum azan aja udah pada sholat, gimana kurang soleh ya kan? Nah, masjid ini juga makmur, anak-anaknya aktif ya. Ini perlombaan aja menyambut Muharram ini dari tahun yang lalu ya. Tahun lalu bikinnya. Oh, berarti kan dari tahun yang lalu. Sampai tahun sekarang. Ini luar biasa, dahsyat ya. Apalagi, halo Pak, masih hidup? Apalagi sekarang bulan terakhir di rentetan bulan haram. Kalau kemarin dari Zulqa'dah, kita doa nih mudah-mudahan tahun depan kita bisa umroh di bulan Zulqa'dah, yang berarti ibu haji. Karena biasanya kemarin Syawal tanggal berapa udah close, apalagi sekarang pemerintah Saudi ketat. Dan Nabi semua umrohnya bulan Zulqa'dah. Ya mudah-mudahan. Di sini ada berapa orang yang belum haji? Kelihatannya haji semua ya. Ya sebab begitu saya datang, aura harumnya tuh baunya bau haji semua. Mendingan bau haji daripada haji bau ya kan. Nah, Zulqa'dah, Zulhijjah, sekarang Muharram. Ini masih rentetan bulan haram, bulan mulia. Kalau lihat tafsir Ibnu Katsir surat At-Taubah ayat 36, saat mentafsir fala tadlimu fihinna anfusakum, di bulan haram jangan bikin kezaliman. Ibnu Katsir mengatakan karena kezaliman di bulan haram akadu wa ablagu fil ma'asi min ghairiha, karena kemaksiatan di bulan ini, di bulan haram, mulai dari Zulqa'dah, Zulhijjah sampai Muharram ini nih ya, itu akadu wa ablag, dosanya lebih gede. Kata Ibnu Katsir sama seperti dosa di tanah haram.
Ibu ngerumpi sambil ngomongin orang, ya, bulan ini sama bulan depan udah masuk bulan Safar, itu dosanya gedean sekarang. Makanya kalau mau ngerumpi bulan depan. Nah, kalau ngaji, duduk di majelis, di masjid, di rumah Allah kayak gini, ini pahalanya juga double. Ya, ini saya dengar pengajian habis asar, tapi ibu-ibu udah pada mandi dari pagi. Ya masa nggak mandi? Ya. Alhamdulillah. Nah, maka bulan haram ini, kalau bulan kemarin Zulhijjah kita puasa sehari, hitungannya kan saumu yaumi Arafah, puasa hari Arafah. Ya, ada yang dari Tarwiyah tanggal 8, ada yang bahkan mungkin jamaah Permata Cimanggis mah mungkin dari tanggal 1 puasanya sampai tanggal 10. Ustadz, puasa tanggal 10 kan lebaran, nggak boleh puasa. Profesor Dr. Daud Rosid, LCMA, guru besar ilmu hadis. Cek cash. Bagusan mana? Ini. So, kuenya aja 2, padahal nggak sempet dimakan ya. Ya kalau udah gini gimana gitu kan? Makan mendingan bungkus ada bawa. Gitu. Sampai di mana tadi? Ya, Profesor Dr. Daud Rosid, guru besar hadis. Beliau bilang puasa paling pendek itu adalah tanggal 10 Zulhijjah. Karena dari fajar sampai khatib turun dari mimbar. Ya. Puasa segitu doang. Jadi kalau ada yang nggak puasa tanggal 9, minimal puasa tanggal 10. Kalau dia tahu ilmunya, ada pahalanya juga. Karena orang kalau ilmunya paham, dia beramal, ya, insya Allah dia dapat. Kemarin yukaffiru sanatain, menghapuskan dosa 2 tahun. Nah, di bulan Muharram ini masih ada entar tanggal 10 Muharram. Syekh Said Sabiq dalam bukunya Fiqhus Sunnah nyebut tingkatan puasa Muharram itu ada 3. Pertama, dia kerjain 3 hari, 9, 10, 11. Kalau nggak bisa 9, 10 atau 10, 11. Tingkatan kedua. Kalau enggak, dia 10 doang. Jangan sampai enggak 10 doang, karena yukaffiru sanah, menghapuskan dosa setahun. Al-madiyah, setahun yang lalu. Jadi kalau ditambah dengan kemarin kita puasa, kemarin alhamdulillah Zulhijjah puasa ya Bu ya. Tambah lagi dengan Muharram 3 tahun. Masya Allah. Ibu ada panci 15 juta. Ngeridit 3 tahun. Baru bayar sekali cicilan, ada yang bilang, udah ibu, cicilannya saya ampuni, nggak usah bayar lagi. Gimana sikap ibu kalau cicilan 3 tahun tiba-tiba diampuni? Oh, kalau di sini kan seneng. Kalau di tempat lain saya minjem lagi Pak Ustadz. Ya mumpung yang itu dia lunas gitu kan. Saya ngambil lagi panci sama kompor katanya. Nah, jadi strategis nih panitia bikin acara ini menyambut tahun baru Muharram 1447. Mudah-mudahan sehat, panjang umur. Dan kalau mau umroh bareng ada di Oktober, mudah-mudahan aman ya. Jadi kalau ada dari sini mau daftar, jangan ke travel saya, langsung ke saya. Langsung saya kasih diskon 10.000 perak satu orang. Ya Bu, insya Allah. Karena kita nggak tahu, dari awal udah niat nih, tahun ini saya mau hatam Quran, tahun ini Ramadan saya mau umroh,
tahun ini saya bisa haji. Karena ada nih, habis ini saya mau ke rumah Pak Rudiman. Ya, beliau berangkat haji kemarin tuh sama kita. Padahal ngedaftarnya baru. Kalau kata Allah berangkat Haji Rudiman. Saya khutbah di kantornya Lesti, ketemu sama Koruben. Saya bilang, enggak berangkat Pak Ruben? Iya, nggak keluar visanya teman saya. Ya udah, tahun depan berangkat sama saya. Ya, sama-sama daftar, sama-sama punya duit, belum tentu semuanya keangkat. Kita niat dari sekarang. Ya, sebab kemarin, tahun ini saya nggak berangkat. Tahun kemarin sama Mama tahun ini tetap berangkat, Mama Dede. Mama Dede itu udah haji ke-34 tahun ini. Tahun depan kita janjian haji yang ke-35. Makanya Mama nggak mau dipanggil Bu Haji, karena beliau udah 34 kali. Dan kalau ditulis juga kan hahaha. Ntar bisa berubah dari kemarin sama Prof Puas Abdul Somad, ya, ada jenderal, direktur TV, tapi ada juga yang berangkat kemarin tuh tukang parkir, nabung 19 tahun, cari 5.000, berangkat sama istri. Ya, maka ibu yang belum berangkat haji, nabung sehari 5.000 $5.000, Insya Allah cepet gitu. Ya kalau 5.000 perak 19 tahun. Ya. Nah, maka di tahun baru kita niat, karena ada dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Idza tahaddatsa 'abdi bi an ya'mala hasanatan fa ana aktubuha lahu hasanah wa in lam ya'malha." Kalau orang udah niat mau beramal baik, Allah udah catat satu kebaikan. Ini mungkin ada yang niatnya mau hadir ke sini, ibu-ibu, dari pagi dia niat hadir, mau asar dia halangan. Mungkin nggak? Tapi karena dia udah niat, udah dapat satu. Wa idza amilaha, kalau dia beramal, niat terus berhasil, kayak ibu-ibu nih nyampe ke sini, Allah menulisnya bi asyri amthaliha, 10 kali lipat. Kalau bapak punya niat jelek, ntar pas pengajian saya mau ngumpetin sendal ketua, dosanya gede, udah sendal ketua lagi, wakil dikitan dikit. Begitu nyampe di sini, itu belum ditulis niat dari rumah. Begitu nyampe di sini, bener, ya, ditaruh di atas genteng sebelah. Cuman ditulis dosanya atu. Tapi begitu nyampe sini, nggak jadi, kasihan, ntar dia pulang jingkring lagi. Tahu jingkring? Pakai kaki sebelah. Kalau dia nggak jadi, ditulis satu kebaikan. Jadi itu urgensi niat, ya, the power of your intention, kekuatan niat kita. Kata hadis qudsi, baru niat aja Allah tulis satu kebaikan. Wa in lam ya'malha fa idza amilaha, kalau dia beramal, bi asri amsalihha, 10 kali lipat. Maka tanggal awal Juli saya juga pulang kampung, rekreasi sekalian, kita sewa bis yang ada kasurnya, ada WC, ada mesin cuci, ya, ada laundry gitu kan. Jalan sekeluarga, sekalian rapat. Saya punya adik kelas. Adik kelas saya tuh kalau Muharram gini, dia rapat keluarga. Masing-masing istri nih, misalnya mau nambahin hafalan, suami supaya nggak diledekin terus, anaknya kan
Sekolahnya di sekolah Islam terpadu. Juz 30 apal, juz 29 apal, juz 28 apal, juz 27 apal, Al-Baqarah apal. Sementara bapaknya cuman kul-kul. Bacaan yang adem, ya. Saya tuh jadi imam favorit karena saya kalau baca ayat yang pendek. Jadi begitu dengar qul huwallahu ahad kayaknya nyes gitu. Apalagi masjid ada AC-nya, nggak ada AC-nya aja kalau dia dengar kulhu girang kita. Tapi begitu dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, itu berasa mati listrik tuh. Kayaknya masjid gerah gitu kan. Udah dengar Alif Lam Mim, kecuali jamaah Al-Ittihad. Kalau jamaah Al-Ittihad tarawih dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, tenang aja ya kan. Minimal malam ini, malam besok saya cari masjid lain lah. Saya cari ke Al-Lu'lu' deh gitu. Wah, kalau di sana lebih panjang. Nah, jadi saya punya adik kelas waktu SMA. Dia kalau masuk Muharram rapat keluarga, anaknya nulis itu. Misal yang kecil-kecil gini nih, mau apa? Mau semakin berbakti sama ayah ibu, ya. Mau belajar yang bagus, pengen nilainya bagus, nilai akademis. Ya, misalnya ikut keterampilan apa? Kalau dia ikut karate, misalnya mau naik ke sabuk kuning atau hijau, ya. Ibu-ibu juga gitu, mau naik ke sabuk kelapa apa mau sabuk apa gitu kan, boleh tulis. Suami juga gitu, ngapalin ikut tahsin. Itu kalau ternyata sampai 1448 pencapaiannya berapa persen tuh ntar dibikin 40, 50, 60%. Alhamdulillah juz amma, ya, mulai dipakai deh tuh kalau terawih, ya. Kalau misalnya saya juga terawih sama keluarga besar saya, ya. Kebetulan ada keponakan yang hafal Quran, ya. Kadang imam kita gantian. Kalau di masjid kan nggak semuanya orang seneng ya. Begitu dengar Bismillahirrahmanirrahim, amma yatasaalun. Itu saya aja manggil imam yang hafal Quran 2 rakaat baca Ar-Rahman, begitu salam saya langsung di WA sama mama. Ustaz tolong imam ini jangan dipakai lagi. Saya bilang kan enak, Bu. Ya, enak buat ente, buat gua pegel. Imam baca Fatihah udah 1 nafas aja, Bu. Masih ada yang nyari masjid lain berharap ada imam yang udah nggak nafas. Ya kan kalau imamnya nggak nafas libur gitu. Tarawih gitu. Nah, baik. Jadi momentum Muharram, pahala berlipat, the power of niat. Niat baru kita ucapin, ibu misalnya mau lebih baik. Saya nih, misal ibu suka ngomel di rumahnya sama suaminya, kadang ngomel nggak jelas gitu ya. Tahun ini akan ditingkatkan lagi ngomelnya. Nggak, ini ibu-ibu di sini nggak ada kayak yang di luaran sana ya. Apalagi yang ngomong kadang-kadang suka nggak bagus ya. Ada yang dikagetin latahnya jelek kadang-kadang ya. Kunyuk lah, copot lah, mati gue. Ada ibu-ibu nganterin air di rumah di Pondok Indah, Bu. Ya, Pondok Indah jangan ditanya harga rumahnya, tanya harga PBB-nya. Harga PBB-nya setahun 67 juta.
Kemarin Mbak Inul sama Mas Adam ke rumah saya yang di Bogor. Saya lagi bangun masjid. Udah dipakai syuting sih kemarin Bang Komeng, Diki Chandra, ya. Syuting. Saya tanya, Mbak, rumah Pondok Indah berapa bayar PBB? Saya 40, 40 juta setahun. Berarti kira-kira harga rumahnya 40 M ya. Duit 40 M Bu kalau kita beliin seblak. Ini Permata Cimanggis nih, bisa mandi sebelah kita Bu. Pengajian di sono, ibu-ibunya nganterin air minum. Begitu mau nganterin, kakinya kesandung karpet. Dia bilang mati gue. Saya bilang ya Allah ibu, untung gak diaminin sama malaikat. Kenapa sih nggak ngomongnya kalimat-kalimat yang baik? Dan itu terlatih. Orang yang biasa ngaji kayak gini, itu kagetnya juga kalimat yang baik. Ibu-ibu di sini kan latahnya aja dikagetin langsung baca Yasin. Jadi begitu dicolek kaget langsung Yasin wal Qur'anil Hakim. Cakep nggak Bu? Saya yakin orang yang latahnya gitu nggak akan dilatahin lagi. Karena lama nungguin. Dan yang mau ngelatahin cuma mikir, ntar kalau saya kagetin lagi dia baca Al-Waqiah, terus baca Tabarok kan jadi panjang ya kan? Ini udah kecatet belum nih? Bu, ada catatannya? Kalau ada saya tanda tangan. Jadikan ya ini tahun baru, kita bersyukur, nih masih di bulan haram, niat yang baik. Karena niat baik aja udah ditulis satu kebaik. Kalau dikerjain dikaliin 10 ya. Dan ya namanya juga awal tahun, perusahaan aja rapat. Ya kita repot ya Bu. Kita rapat juga kecil-kecilan di keluarga. Bapak apa nih? Wah, bapak nanti mau meningkatkan uang belanja istrinya. Ya. Nih aminnya bertepuk sebelah tangan. Jadi pincang antara sini mas. Ada lakinya main amin-amin aja loh. Lah, amin itu siapa tahu terbuka, karena kita nggak tahu apa yang kejadian di depan. Tukang es yang berangkat umroh 2 kali, saya ketemu di Desembernya, dia di Ramadannya berangkat. Paginya dia nggak tahu besoknya mau umroh. Ya, itulah Allah yang ngatur. Ya, cuman dibilang ya dijual gitu kan, begitu doang. Sampai ada ustadz di Banten, Kori, masang di statusnya, aduh lagi gabut nih, pengen dong ada yang ngegoblogin. Siapa tahu berangkat umroh gitu kan. Nah, nggak bisa ketuker nasibnya. Dia nggak tahu, yang penting usaha aja. Tahu-tahu ada project suaminya, ya kan? Nggak bisa. Saya dulu waktu ikut Walimatus Safar, saya ikut amin. Mudah-mudahan kata pembicaranya. Saya ingat pembicaranya udah meninggal. Waktu itu saya masih awal-awal pernikahan. Ya, tahun berapa tuh? Ya, saya haji pertama aja di tahun 2005-2006. Ya, itu jauh sebelum itu. Kiai Haji Syahroni Jamar LC waktu itu nyampein, mudah-mudahan nih semua yang datang bisa berangkat. Saya amin. Sebelah saya mau amin aja dia mikir. Begitu kelihatan saya amin, dia nyolek. Perasaan motor ente habis ditarik dealer. Artinya nggak bisa bayar cicilan aja, kenapa mau amin haji? Lah amin kan gratis. Ya. Dan alhamdulillah. Ternyata ini 20 tahun saya berangkat, walaupun saya nggak kayak mamah ya. Ya tapi mama juga mungkin ada masa-masa nggak berangkat, karena tahun 2022 saya berangkat, mama nggak berangkat. Ya, amin aja dulu. Ya, dan amin wa antum muqinuna bil ijabah. Kita yakin Allah yang mengabulkan. Ya, doanya harus ya yakin.
Oke? Halo? Itu yang awal. Saya juga ntar 2, 3, 4 Juli sekalian saya ajak bapak saya masih hidup alhamdulillah, umurnya hampir 90. Ibu saya punya bapak ibu masih, dan saya punya 2 cucu. Iya, jadi ini saya termasuk golongan sandwich generation, generasi sandwich, ya, bukan strawberry generation yang kelihatannya cakep tapi dipencet hancur gitu. Kalau kita nih udah dari atas dari bawah, pengen rapat, bikin. Oh, yang udah nikah pengen apa? Simple aja. Oh, pengen sholat lebih terjaga. Simple nggak, Bu? Oh, saya pengen menyisihkan buat anak yatim. Anak yatim kesian, biasanya disantunin pas Muharram doang. Pas Sopar lapar. Kayak Ramadan banyak santunan anak yatim. Saya kadang-kadang ngajak anak-anak yatim di RW saya, ayo ikut Pak Ustadz, ada bukber. Maaf Pak Ustadz, kita udah ada 3 jadwal. Tapi giliran Syawal, kosong dia tuh. Pulak balik di depan rumah. Pak Ustadz, gak ada undangan. Oh, tahun ini saya mau menyisihkan. Kan ada tuh biasa kalau di kampung ya, beras digantung di ini, nanti kita isi tuh Bu, beras 2 karung gitu kan. Itu ngegantungnya juga berat ya kan. Ya terserah deh, yang penting kita rapat. Ibu-ibu ya kalau Depok sih ya Islamnya bagus deh ya. Jilbabnya juga rapi, nggak ada yang keluar pakai you can see my ketek ya Bu, nggak ada yang keluar pakai celana wahai, Hawai sedengkul, wahai segini. Ya, nggak ada yang tabarruj, pakai make upnya biar sedang-sedang aja ya Bu, jangan over. Pakai make up, lipstick sampai lewat gitu kan. Biar buat cadangan katanya, ntar kalau tinggal didorong ke bawah gitu. Saya mau lebih baik ya. Bismillah. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau bercita-cita, tawakal kepada Allah. Nah, kemudian yang keempat nih, yang terakhir, saya mau sampaikan tadabbur 3 ayat. Pertama Al-Baqarah 218. Yang tadi saya baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Jadi sungguhnya orang-orang yang dengan keimanan dia berhijrah, dia berjuang untuk lebih baik, ulaika yarjuna rahmatallah. Rahmat biasanya taknya pakai tak marbutoh. Di Quran ini taknya pakai tak maftuhah. Di dalam tafsir saya lihat betapa luasnya rahmat Allah. Bu, apakah kita masuk surga dengan amal kita? Ternyata enggak. Kata Nabi, lan yanjua ahadun minkum bi'amalih. Kita enggak akan masuk surga cuman ngandelin amal. Kata sahabat, wala anta ya Rasulullah, engkaukah juga ya Rasulullah? Wala ana, kata Rasul, aku juga begitu. Illa an yataghammadani Allahu birahmatin minhu wa fadl, kecuali orang yang dapat rahmat dan keutamaan dari Allah. Kita nikmat mata, ginjal. Teman saya Bu udah cuci darah, ya. Ya Allah, alatnya nih gede-gede buat cuci darah. Allah bikin ginjal kecil di sini, ditaruh bagus. Walaupun manusia merasa hebat, pengen pakai ginjal bikinan sendiri, dia seret-seret ginjal segede gitu.
Orang nanya apa itu Pak? Ginjal. Ya, Allah bikin simple. Mata. Iya, Masya Allah. Luar biasa. Nah maka di ayat ini rahmat Allah tuh yang luas sebenarnya. Saya di Haji 2024 mau naik taksi di Mekah juga 8 kilo. Ya 8 kilo dari sini ke tol deh. Tadi saya lihat dari sini ke tol tuh 5,5. Tambahin dari sini dikit, supir taksinya minta 100 real, hampir setengah juta. Biasanya 10 real, 45.000. Saya tawar nggak dikasih. Dia bilang macet. Zaman syadid ya Muhammad, ada musimul hajj. Ini musim haji. Saya tawar 20 sampai 50 nggak dikasih. Akhirnya deal 70. Begitu 70 real menuju hotel, saya diundang sama Dr. Kiai Haji Atabik Lutfi LCMA untuk jamaahnya beliau, ceramah persiapan sebelum wukuf. Dari 8 kilo jadinya 28 kilo. Dia bilang tuh kan jauh kan. Oh iya, asar udah kedengeran dari Masjidil Haram. Waduh, supirnya gelisah. Dia sambil ngomong, saya ini tinggal di Mekah. Kalaupun saya nggak haji, minimal saya jaga sholat saya. Akhirnya makin gelisah, kedengeran komat. Ada masjid di pinggir jalan. Dia akhirnya minta maaf. Tuh, target ente 250 meter lagi. Ini waktu udah rakaat kedua, saya harus lari. Udah duit ambil aja deh tuh. Saya mau turun. Dia turun, dia matiin mobil. Saya masih ada di dalam. Ya, mobil ditinggalin gitu aja. Duit 70 real, hampir setengah juta. 100 real ya. Karena saya tahu 70 real jadinya. Ya mungkin 350.000 lah. Akhirnya dia bilang udah ambil. Saya mau jawab dulu panggilan Allah. Akhirnya saya turun, saya kasih 70 real. Ini ambil. Saya ikut sholat juga di situ. Selesai dari situ saya jalan. Walaupun agak nanjak, ya, tapi saya dapat pelajaran. Ya Allah, betapa luar biasanya mereka. Pernah waktu haji ini udah lama banget. Orang Makassar tuh kalau pulang haji dia pasti bawa emas. Pernah dia, Pak Ustadz tolong anterin saya belanja. Saya bilang maaf Bu, saya ini pembimbing ibadah, bukan pembimbing belanja. Saya mau beli emas setengah kilo Pak Ustadz. Oh hayu. Setengah kilo, siapa tahu dapat rontokannya ya Bu ya. Lumayan. Oh, akhirnya beneran Bu, waktu itu ya kalau duit sekarangnya Bu, setengah kilo tuh 800-900 juta. Mau dibayar ajan Masjid Nabawi. Itu orang nggak mau nerima duit. Udah kedengeran ajan, duit pakai dolar sih bayarnya, jadi tipis. Kalau pakai rupiah 700 juta. Mungkin 100 segini kayaknya. Ya 100 juta ya. Tergantung duitnya, kalau udah rada lecek tinggian lagi. 700 juta duit, kalau duit kita segini 100, 200, 300. Tinggi. Mau bayar tinggal masukin doang, kedengeran aja. Nggak mau, nggak dapat berkah. Dia tolak. La ba'da sholat, ntar aja habis sholat. Dia nggak mikir, kan dia kabur habis ini. Dia tahu rezeki kalau bukan punya kita nggak bakalan hilang. Rezeki itu yang udah masuk. Ibu beli tahu nih, mau beli tahu 10, habis tinggal 1. Cabenya aja ada 11. Akhirnya dia makanin cabenya dulu 11. Ntar dia pikir tahunya nyusul. Udah cabe 11, mau masukin tahu kesenggol.
mau diambil keinjak sama orang. Tinggal gitu. 11 cabenya ya kan. Nah, yang belum masuk ke mulut kita bukan rezeki kita. Yang emas nih yang ibu pakai, apa punya kita? Bisa jadi enggak. Ibu meninggal, yang girang suaminya. Alhamdulillah udah ada modal nih gitu kan. Buat mas kawin gitu kan. Bisa jadi begitu, ya enggak? Yang duit ibu yang udah disedekahin. Ya enggak? Ibu datang ke masjid, nyumbang, bawa duit nih ibu 2 juta misal ke sini. Nyumbang 10.000. Yang duit kita yang 10.000. Kalau ada yang bawa duit kecilan deh 50.000. Nyumbang 10.000. Sisanya dibeliin ketoprak, mie ayam, somai. Yang duit kita yang 10.000. Yang dibeliin somai, ketoprak, ayam, besok jadi apa? Nggak usah dijawab. Mau jawab apa? Ya, bukan punya kita. Yang kita pastiin, yang kita sedekahin. Makanya sama panitia waktu ngundang saya nanya, apa yang harus saya persiapkan? Keren juga nih, panitia jarang-jarang begitu ya. Saya bilang bantuin aja masjid saya, siap. Ya, dan saya ingat ada jamaah bu, saya datang ke rumahnya di Cikarang. Saya nggak usah sebut namanya, saya kasih inisialnya aja, Haji Injung. Rumahnya di Cikarang, udah ngumrohin orang, ratusan orang. Saya bilang, Pak Haji, ente kerjaannya apa? Dulunya ngojek. Sampai suatu ketika 2005 sampai 2010 masih ngojek. 2010 keadaannya baik, dia bisa berangkat haji bareng istrinya. Kebiasaan dia sedekah dilanjutin ke Mekah, dia bawa duit realan 1 real, bukan buat belanja tapi buat ngasih. 2010 tukang minta-minta masih banyak. Iya. Sampai sisa tinggal 200 real lagi, dia beli sejadah Turki. Dia taruh di pundaknya. Masih ada yang minta. Kata dia, udah nggak ada, habis duit. Ini udah dibeliin nih, ini kenang-kenangan. Akhirnya dia nggak ngerti minta itu. Akhirnya dikasih. Pas dikasih, pengemis itu ngasih dia duit 1 kantong, begitu ditukerin rupiah 360 juta. Tahun 2010. Duit sekarangnya mungkin sekitar 0,5 miliar. Makanya nih umroh besok Oktober, saya pengen beli sejadah Turki. Nah, kalau ada yang nuker, saya janji balik lagi ke sini. Gak ada acara Muharram juga saya kemarin. Saya catat nih semua yang datang. Saya bagi nanti semua ceritanya. Ya, yang penting kan kebagian ya bu ya. Bu, 360 juta dikasih di tanah haram. Orang tuh kalau dermawan ya. Kadang ada orang makin kaya makin pelit. Jangankan diminta duitnya, diminta dosanya nggak dikasih. Pak, minta dosanya, enggak, saya mau bawa sendiri. Ya udah bawa deh gitu. Maka nih orang yang niat hijrah, mujahadah dengan keimanan, tadi kata Quran, ulaika yarjuna rahmatallah. Taknya pakai tak marbutah. Pakai tak maftuhah. Artinya luas rahmat Allah. Kita sholat aja bu, iya. Tadi ngintip dulu imamnya siapa. Dia mah lama. Begitu dengar imam baca Bismillahirrahmanirrahim, Iza jaa, aja coy.
Allahu Akbar. Nyata imam langsung aja baca. Idza ja'akal munafiqina qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Cuman 1,5 halaman, 2 rakaat sama surat Al-Jumu'ah cuman 3 lembar. Begitu selesai, itu anak langsung ngomong, Ustadz gitu ngeprank. Dia bilang, siapa yang ngeprank? Saya pikir ijazah Rasulullah. Kenapa ujungnya lain? Ya, yang begini pengen sorga. Di Indonesia terawih di Jawa Timur ada yang mulainya jam 7 kelarnya jam 3. Kalau saya mah ya Rob, itu beneran pengen masuk surga. Dan Imam Syafi'i Ramadan hatam Quran 60 kali. Ternyata udah dicoba 2 kali sehari. Ya, orang biasa baca dimulai dari sahur sampai dia ketemu sahur lagi dengan bacaan normal, udah dijajal bisa. Kalau itu memang beneran ya. Kita ya Allah. Iya, kecuali yang di sini nih. Oh, di tempat lain kan orang Bismillahirrahmanirrahim. Sinetron mulai Shadaqallahul Azim. Lumayan bismillah 19 huruf. 19 kali 10 190 lumayan. Makanya kita kalau mau berubah kata Quran ulaika yarjuna rahmatullah, kita masuk surga bukan dengan amal kita dibandingin nikmat. Ya, kita maaf bisa buang angin aja. Itu ada teman saya nggak bisa buang angin, dibawa ke rumah sakit 1,5 juta sekali keluar. Itu angin doang tuh Bu. Iya. Loh, saya dulu syuting SCTV di Mekah, ketemu Ustadz Arifin Nugroho. Itu dulu dia Poros Surga, terus di Trans tuh banyak acaranya. Beliau cerita, orang tua prostat di rumah sakit buang air kecil nggak bisa, sampai guling-guling. Anaknya kata beliau di rumah sakit bilang sama dokter, dok tolong bantuin ayah saya, kalau dia sehat nanti dokter saya beliin rumah. Dengar gitu, bapaknya orang udah lagi susah kencing makin sakit gitu kan, rumah gitu kan. Ada nggak di sini misalnya orang, Pak Ustadz kalau datang ceramah di sini nanti saya cariin rumah di Permata Cimanggis. Ya Bu, kayak gitu kira-kira. Masya. Ya maka, halo, masih hidup. Nah, maka saya terusin tadi. Ya kita amal kita, ya seberapa sih? Malah kalau ada pemilihan imam favorit tuh pasti yang paling cepat. Ya. Kalau yang Bismillahirrahmanirrahim itu pasti udah diteriakin. Tarik pir. Rapat belakang. Nah, itu Al-Baqarah 218. Wallahu ghafurun rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dan dapat ampunan. Ini dari Al-Baqarah 218. Kemudian yang kedua At-Taubah ayat 20. Ini hampir mirip, cuman nggak pakai huruf taukid. Langsung alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Orang yang dengan iman dia hijrah, dia berubah, dia berjuang mujahadah dengan harta dan jiwa, a'zamu darajatan indallah, derajatnya tinggi di sisi Allah.
Ibu kalau punya anak pangkatnya bintang 4, seneng nggak Bu? Gubernur, presiden, girang nggak? Apalagi nanti pangkat surganya di akhirat, surga Firdaus. A'zamu darajatan indallah. Ibu kemarin ngambil rapot, ada ibu-ibu begitu lihat rapot anaknya bagus, seneng. Derajat anaknya, ibu anaknya ranking 1, nilainya 100. Itu rapot kagak dilipet, dibuka aja. Mana naik ojek online lagi, klepek. Tanya ibu itu apa? Rapot. A'zamu darajatan wa ulaika humul faizun. Dan orang yang hijrah derajatnya tinggi dan mereka jadi orang yang sukses, orang yang menang. Dan ayat yang terakhir An-Nisa ayat 100. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Siapa aja yang berhijrah dia akan dapat tempat hijrah yang luas dan juga dapat rezeki yang banyak. Lihat aja orang-orang yang suka hijrah. Oh, dia di Jakarta sempit, pindah ke daerah lain, kerja semangat. Dia punya. Apalagi kalau hijrahnya untuk agama, hijrahnya karena Allah. Kemudian waman yahruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Siapa yang niatnya mau hijrah, meninggal di tengah jalan, pahalanya udah tetap. Itu sama di dalam hadis Riyadhus Shalihin, orang yang udah bunuh 99 plus 1. Sampai malaikat azab sama malaikat rahmat berebut. Ini orang belum sholat, belum ibadah, ini di neraka. Enggak, dia udah tobat, udah hijrah. Akhirnya Allah suruh ukur mana, ke arah mana dia lebih dekat. Akhirnya Allah dekatkan ke tempat hijrah. Dia belum sempat ngapa-ngapain, baru niat untuk berubah dan mencari tempat yang lebih baik dalam kehidupannya. Akhirnya dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu. Amin. Ya Rabbal. Nah, mungkin ini ya dari awal tadi sampai keutamaannya orang yang mau berubah. Ya. Pengajian, ya besok di sini pengajian rutin malam apa? Malam Sabtu? Oh, kayak tadi pagi ya? Tadi pagi sama semalam. Apa yang dibahas? Fikih, macam-macam. Wah, udah keren deh tuh, ya kan? Macam-macam yang dibahas. Ya mungkin kita pelajaran fikih, kadang ada orang yang, oh ternyata saya ngajar di Malaysia, kan sekarang banyak orang posting ya, cara baca Quran. Cuman semakin banyak yang posting bagus, tapi bikin bingung. Apalagi yang nggak punya guru. Ini apa ini sih gitu. Jadi waktu saya ketemu Ustadz Abdul Bari LC di Malaysia, ya kemarin sama beberapa guru besar dari PT IKI, ya itu ternyata ada yang orang baru belajar sehari udah posting dan belum tentu dia tahu yang lain. Orang kalau yang pahamnya banyak, enak dia luas, ya kan? Kalau ada, oh ini boleh begini, oh ini memang ada, ya maka sangat penting. Oh kita robah kurikulumnya, jadi lebih baik. Mudah-mudahan kita insya Allah juga jadi mendapatkan kebaikan. Jam 17:14. Ya, kita cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan silaturahim, memanjangkan umur, memurahkan rezeki. Dan tadi kita bilang tahun ini ya, mudah-mudahan lebih bagus dari 14-14. Walaupun tahun kemarin
agak-agak susah, banyak yang PHK. Tahun ini juga kabarnya kayak gitu. Kita optimis karena ada gaji, ada rezeki dari Allah. Ya enggak? Udah istighfarin aja, doain aja, sholawatin aja, ya, zikirin aja. Dengan zikir hati menjadi tenang. Dengan sholawat insya Allah doa terkabul. Dengan istighfar rezeki tercurah. Ibu sambil ngegoreng mungkin ya, baca sholawat, baca istighfar. Ibu goreng ayam sambil sholawat, itu ayam husnul khotimah. Cekernya aja lempeng gitu. Alhamdulillah. Terima kasih. Mohon maaf. Selamat tahun baru. Kullu amin wa antum bikhair wa kullu sanatin antum thayyibun. Tiap tahun mudah-mudahan kita selalu mendapatkan kebaikan. Dan ini piala masih banyak yang harus dibagikan sama anak-anak. Mudah-mudahan anak-anak kita nih jadi jil mustakbal, generasi masa depan yang lebih bagus dari kita. Ya, ngajinya lebih bagus ya. Walaupun tantangannya buat anak-anak ini lebih berat. Zaman dulu TV cuma satu. Orang bilang TV bahaya, ternyata sekarang media sosial jauh lebih bahaya. Karena TV itu ada sensornya, media sosial nggak ada yang sensor. Orang mau buang air besar live, guys. Kita lagi mules nih guys. Kita mau buang air besar, stay tune, follow terus ya, sampai saya cebok. Sekarang zaman medsos kayak gini. Dulu di TV orang ngomong tit langsung disensor. Apalagi TVRI ketat. TV swasta aja kalau ada pakaiannya terbuka langsung di blur. Sekarang kita bingung yang mana yang mau di blur. Ya, akhirnya dibalur gitu. Dia di blur. Nah, tantangan mereka. Mudah-mudahan nih anak dia sukses ini, dapat piala, bahagia mereka semua. Ya, mak-maknya juga, insya Allah derajatnya mulia dengan mendidik anak-anak. Ya, terima kasih. Kalau nggak ketemu lagi di sini, kita ketemu di Mekah. Amin. Atau di Madinah. Amin. Kalau nggak ketemu di Mekah, Madinah, nggak ketemu lagi di Cimanggis, ketemu di surga. Pak Ustaz, ibu yang di mana? Saya yang di Masjid Al-Ittihad, yang duduk paling belakang nyender. Oh, ibu masuk surga juga? Ya, saya di blok F. Nanti doa sesepuh atau guru aja ya, karena nih mau habis ini akan pembagian door prize umroh mungkin atau apa ya. Tapi ya jangan lupa ya umroh nanti. Kalau mas saya nanti saya tunggu di Jeddah. Kalau dia di Jeddah ntar saya anterin. Terima kasih. Mohon maaf saya kembali ke studio. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.